Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan kriteria-kriteria apa saja yang digunakan di dalam penilaian makalah yang sudah dibuat baik oleh kita, oleh mahasiswa kita, dan seterusnya. Ini dibuat untuk informasi bagi kita sehingga adik-adik mahasiswa itu bisa membuat makalah yang sesuai dengan harapan kita. Di dalam penilaian makalah yang dibuat bisa jadi pedoman untuk kita membuat makalah, bisa juga jadi masukan untuk adik-adik mahasiswa yang sedang membuat makalah. Yang pertama, di dalam aspek penilaian itu ada penilaian pada kesesuaian topik. Makalah yang disusun itu harus relevan dengan topik yang ditentukan atau topik yang sudah dibagi, baik secara individu maupun kelompok. Kita bisa menjelaskan topik tersebut dengan baik. Kemudian yang kedua, yang jadi aspek penilaian juga adalah kedalaman bahasa. Makalah yang kita buat itu seharusnya mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang dibahas. Ini termasuk penjelasan yang komprehensif dan analisis yang mendalam terkait topik itu. Yang ketiga, umumnya juga dinilai adalah kesesuaian struktur makalah. Jadi makalah itu harus memiliki struktur yang jelas dan kohesif, terikat satu sama lain, dengan pengenalan yang kuat, pengembangan yang logis, masuk akal, dan kesimpulan yang memadai. Aspek keempat ini terkait dengan kualitas argumentasi, karena di dalam makalah kita itu kita membahas topik atau tema tertentu, maka ada argumentasi di dalam makalah itu yang harus kohesif. Kohesif itu terikat satu sama lain, berhubungan satu sama lainnya, kemudian konsisten dan didukung oleh bukti-bukti yang relevan dan kuat, bisa kita pertanggungjawabkan. Aspek kelima yang dinilai itu terkait dengan kejelasan dan ketepatan bahasa yang digunakan. Jadi bahasa-bahasa yang kita pilih di dalam makalah kita itu harus jelas, tepat, dan akademis. Jadi makalah sebaiknya bebas dari kesalahan-kesalahan pengetikan, kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa maupun ejaan. Aspek keenam yang akan dinilai di dalam makalah itu adalah orisinalitasnya. Jadi kita harus memastikan bahwa makalah yang kita buat menawarkan kontribusi yang original dalam bentuk ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, termasuk interpretasi dan analisisnya. Kemudian aspek berikutnya terkait dengan penggunaan sumber secara efektif. Makalah yang kita buat itu harus menggunakan sumber-sumber yang relevan dan berkualitas dengan merujuknya dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang ditentukan. Aspek berikutnya yang kita nilai ini terkait dengan kesesuaian format. Apakah makalah itu sesuai format yang ditentukan atau tidak, sesuai format yang disepakati, termasuk marginnya berapa, jenis hurufnya apa, spasinya berapa, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ini terkait kesesuaian dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi makalah itu seharusnya mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan baik oleh dosen maupun instruktur di dalam kegiatan di mana makalah itu akan kita tayangkan. Demikian penjelasan terkait aspek-aspek yang dinilai di dalam makalah yang kita susun. Mudah-mudahan
menjadi informasi, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk memperbaiki makalah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.